Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini jam 7.22 pagi ini akhirnya teman-teman ya, setelah kurang lebih saya bersama Bisri itu hampir 10 tahun ya. Saya beli Bisri itu tahun 2015, sekarang ini tahun 2025 dan pas banget bentar lagi juga mau perpanjang pajak sekalian ganti kaleng juga teman-teman. Jadi bentar lagi udah mau 10 tahun. Akhirnya Bisri punya teman juga yang akan ikut meramaikan kita di perjalanan berikutnya ya. Buat teman-teman semua yang mungkin bertanya-tanya, Bang, itu nanti Bisri akan kemana? Tenang aja teman-teman, Bisri akan tetap bareng sama kita ya. Mungkin sementara akan pakai-pakai di rumah dulu ya, sama orang-orang di rumah. Dan pokoknya next kita akan gas terus sama Bisri. Untuk teman-teman yang mungkin wondering, Bang, apa dijual apa enggak teman-teman ya. Jadi Bisri akan tetap bareng sama kita. Oke, buat teman-teman yang udah penasaran, Bang, temennya apa? Nah, ini mungkin dia punya spion udah kelihatan. Nah, ini aksesoris Bisri saya pindahin ke sini. Tanpa berlama-lama, ini dia temannya Bisri. Disclaimer dulu teman-teman, untuk motor ini bukan endorse ataupun sponsor teman-teman. Jadi saya beli sendiri ya, buat teman-teman yang siapa tahu mungkin lagi cari produk yang sama. Nah, ini mungkin sedikit review ya, saya liatin ke teman-teman dari point of view saya sebagai user ya. Jadi kalau teman-teman juga yang mau beli ya, sesama user lah, mungkin kita saling berbagi pengalaman ya. Mungkin plusnya apa, minusnya apa. Mungkin lebih asiknya kalau nanti tunggu untuk plat nomor udah ada, jadi kita langsung test riding biar langsung berasa apa sih minusnya, apa sih plusnya gitu. Saya bisa ceritain ke teman-teman lebih banyak, mungkin konsumsi BBM-nya ya, ataupun sensasi berkendaranya seperti apa, biar langsung saya ceritain ke teman-teman pas plat nomor udah ada gitu. Jadi sebagai sesama user lah ya, kita saling berbagi pengalaman gitu. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk video ini, nggak lama-lama, kurang lebih. Sebentar saya balik kamera dulu ya. Soalnya ini nggak bisa balik kamera untuk HP ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, review singkat. Ini motor juga masih kotor, dipakai langsung kerja ya, ke pasar apa semua. Jadi buat harian lah ya, motor yang kecil-kecil aja ya, ringkas, kita pakainya gampang, parkirnya juga nggak ribet ya, semua orang rumah bisa pakai gitu. Kalau di parkiran geser-geser juga nggak terlalu berat ya. Kurang lebih motor sama seperti Beat lah ya, entry level, mudah dikendarai, jadi nyaman lah. Terutama di dek bagian tengah ini bisa bawa galon, bawa gas ya. Kemudian behel belakangnya juga panjang, joknya lebar ya. Ini pakainya buat kerja mantap sekali ini. Oke, kurang lebih singkat aja teman-teman seperti itu ya. Kita tunggu plat nomor, langsung kita gas. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini jam 9.06. Akhirnya teman-teman ya, kita punya plat nomor udah turun ya, udah langsung kita pasang dan langsung kita bisa gas ini ya. Selama berapa lama kemarin ya, kurang lebih motor sama saya itu hampir 2 minggu ya, 2 minggu lah ya, 2 minggu lebih sehari. Pokoknya nggak jauh-jauh dari yang kita bikin review atau kenalan singkat ya dengan teman baru Bisri ini yang akan menemani kita untuk petualangan kita ke depannya. Tentunya Bisri juga akan tetap temenin kita ya. Jadi kalau teman-teman nanya, Bang, Bisri kemana? Apa dijual kah ya? Mungkin kalau ada yang nawar gitu ya, nanya, Bang, jual Bisri enggak? Ya paling saya kasih buka harga nolak lah ya. Biar sengaja, biar nggak dibeli Bisrinya gitu. Ya intinya mah nggak dijual lah gitu ya. Jadi Bisri akan tetap sama kita. Saat ini posisinya di rumah dan ya dipakai sama orang rumah gitu ya, dipakai harian ya, ke pasar ya, buat nganter-nganter, terus juga buat pergi kerja ya, pokoknya semualah. Begitu juga dengan teman baru Bisri ini, kalau memang lagi di rumah ya sama, nanti akan dipakai buat nganter-nganter, juga dipakai hajar ke
apa kerja ke pasar ya, pokoknya semua lah tempur lah ya. Dua-dua ini jadi motor tempur gitu. Ini untuk posisi kita udah nyampe di Tangerang teman-teman, kurang lebih kita jalan dari rumah sampai sini sekitar setengah jaman ya. Untuk trip kita kali ini ya, ini spesial nih karena perdana kita riding jauh sama temennya Bisri ini yang saya beri nama Ultop. Woi, untuk hari ini si Ultop ini akan menemani kita ke Sumatera teman-teman. Ini masih proses inrain juga ya. Ini jadi dari terima teman barunya si Bisri ini teman-teman, ini si Ultop belum ganti oli ya. Ini belum ganti oli pertama, nanti masih gratis ya, masih gratis ganti oli ke dealer. Jadi saya bawa dulu inrain ya. Ini kita akan gas ke Sumatera dengan tujuan kota Lampung ya. Kita akan ke Bandar Lampung teman-teman. Inrain ke sana, nanti balik. Nah, mungkin sekalian kita ganti oli pertama. Nah, setelah ganti oli pertama itu baru kita bisa gaspol langsung jalan jauh ya. Padat sekali ya, ini karena ada galian kayaknya PDAM deh. Wow, ini pipa-pipa raksasa bro. Ini sebelah kiri gede-gede banget. Berapa inci ini untuk pipanya? Segede-gede belok kanan kita ya. Pagi ini teman-teman jam 9:11 untuk di Tangerang cukup ramai juga ini ya. Padahal untuk yang kerja ataupun yang masuk sekolah ya udah di posisi masing-masing ini. Cuman masih padat-padat juga ini. Padahal daerah sini nggak ada dekat pasar ya. Cuman memang rame ini. Tuh. Bolongan bro di tengah. Ini depan kita ada angkot Kota Bumi Kalideres ya. Ini posisi saya nggak tahu ini di daerah mana ya, masih di Tangerang, cuma untuk nama daerahnya apa namanya nih? Jalan Raya Muhammad Toha ya, M Toha di sini. Mungkin teman-teman yang domisili di Tangerang ya, mungkin yang berangkat kerja sering komuting lewat sini. Nah, ini kita melintas dulu nih ya, mengarah menuju ke Bandar Lampung untuk hari ini. Oh iya, untuk plan riding kita hari ini, jadi lepas dari Jakarta ya, dari rumah kita gas langsung masuk Tangerang. Dan untuk rute kita kali ini menuju ke Merak sedikit berbeda teman-teman. Saya akan lewat arah ke Banten Lama ya. Sebelumnya belum pernah juga lewat sana teman-teman. Biasanya kita langsung lurus aja Tangerang, langsung ambil arah Cikupa ya, mengarah ke mana? Balaraja gitu ya, terus sampai masuk Serang, Cilegon dan ke Pelabuhan Merak. Nah, untuk kali ini kita mengarah dulu ke Banten Lama ya. Buat teman-teman semua yang sebelumnya belum pernah lewat Banten Lama, nah ini bareng-bareng sama saya nih, first experience bareng sama si Ultop ya, teman baru kita yang akan turut meramaikan channel ini ya, petualangan kita ke depannya ya. Udah nggak sabar pengen gas jauh sama si Ultop ini ya. Pokoknya ini kita inrain dulu, nggak usah terlalu diforsir speednya ya, mungkin sekitar 60-70 aja. RPM-nya jangan terlalu dipaksa dulu karena belum ganti oli pertama ya kan. Nanti setelah udah ganti oli pertama, nah itu baru kita bisa gaspol itu ya. Posisi sekarang udah jalan 300 kilo teman-teman, masih mirip-mirip sama kayak terakhir pas kita review singkat itu ya, atau pengenalan singkat untuk temannya Bisri ini. Akhirnya teman-teman ya, setelah kurang lebih bareng sama Bisri 10 tahun ya. Ini nanti apa, bentar lagi mau bayar Bisri punya kaleng ini ya, perpanjang pajak 10 tahun, 5 tahunan ya, 5 tahunan berarti ini 5 tahunan yang kedua. Kalian ganti kaleng ya, semuanya gantilah, STNK apa semua. Sementara untuk impresi berkendara teman-teman ya, kurang lebih mirip-mirip aja sih sama. Untuk impresi berkendaranya sejauh ini teman-teman, karena belum terlalu lama juga riding sama si Ultop ini, jadi saya belum bisa ulas lebih banyak atau lebih mendalam ya, karena baru sebentar juga, baru juga 2 minggu ya kan. Jadi menurut saya sih belum merasa ya. Mesti naiknya agak lama dan agak panjang ya, baru kita berasa tuh mungkin nyamannya gimana, atau mungkin ada kurangnya di mana, baru bisa kita ulas tuh. Kalau baru sebentar rasanya belum berasa gitu ya.
Tapi sepintas yang bisa saya bilang ke teman-teman untuk ya posisi ridingnya kurang lebih mirip-mirip lah ya. Motor buat dipakai kerja harian ya. Kita gasnya juga tarikannya juga kurang lebih mirip-mirip aja ya. Kalau Bistri kan 110 ya, kalau ini kan 125, lebih besar sedikit. Tapi ya kalau dipakai harian kan ya kita juga nggak balap-balap kan, jadi ya rasanya tuh gimana ya teman-teman, sama-sama aja sih ya. Karena ya asal yang penting ringkas gitu, kita motornya bandel lah, itulah yang kita paling butuhin ya. Kalau buat soal tarikan kenceng atau itu sih nggak begitu ya, kadang-kadang perlu, tapi kalau setiap harinya ya kita kan pakainya cenderung ya santai aja, jadi ya kurang lebih mirip-mirip aja sih sama Bistri. Ini kita ambil kanan ini ya, ini bisa nggak sih kanan? Oh iya bisa deh. Oke, nanti di depan belok kanan lagi, putar balik. Ini daerah mana ya? Tapi kayak ada komplek pergudangan atau perkantoran di sini, ruko-ruko. Daerah apa nih? Nih sebelah kiri nih kan, ya ruko atau kayaknya pergudangan sih. Nih sebelah kiri nih gede-gede udah gudangnya. Oke, kayaknya masuk di daerah Kota Bumi nih ya. Nah, buat teman-teman yang di Kota Bumi, kita melintas dulu. Sebelumnya belum pernah lewat di daerah Kota Bumi ini ya. Kita biasanya di Tangerang kota langsung melintas aja kan. Nah, kita belok kanan dulu. Oh, saya kayaknya pernah lewat sini deh teman-teman ya. Iya, kayaknya ada toko sepeda deh dekat sini. Dulu saya pernah beli spare part kalau nggak salah dekat sini. Soalnya saya ingat ada sungai di tengah ini atau kali ini ya. Kalau nggak salah toko sepedanya di depan sana. Oke, ini kita putar balik dulu. Ini posisi untuk mapnya saya tembak aja langsung ke Merak teman-teman. Kebetulan memang diarahinnya itu juga lewat Banten Lama ya. Jadi ya udah kita langsung ikut aja. Untuk dari Jakarta menuju ke Merak ini kurang lebih sekitar 111 kilo ya, 111 kilo. Dan nanti dari Bakauheni itu ke Kota Bandar Lampung itu kurang lebih sekitar hampir 100 atau mungkin 100 juga ya. Jadi kalau di total itu mungkin sekitar 210 ya, 210 ya, mungkin sekitar 210 kalau ditambah muter-muter dikit 220-an lah ya, 220-an total jarak. Dan estimasi waktu tempuh itu ya mungkin sekitar 6 sampai 7 jam ya, 6 sampai 7 jam jalan santai tambah kapal ya. Jadi mungkin sekitar 8 jam lah. Kalau sekarang jam 9 ya, mungkin ya mudah-mudahan sekitar jam 5 gitu kita udah boleh merapat ke Bandar Lampung. Semoga cuacanya tetap seperti ini teman-teman ya. Kalau kayak gini enak nih, aman jaya, kita bisa gas terus dan juga nggak terlalu panas kan. Tapi kalau hujan, waduh, malah kita makin lama ya takutnya juga di badan jadi kurang enak gitu ya, ataupun ngedrop ya. Pokoknya jangan sampai hujan-hujan lah, semoga ya, biar kita bisa gaspol terus. So sama-sama aja teman-teman, join bareng-bareng sama saya dan juga si Ultop ini. Kita akan inrayan dulu untuk kali ini menuju ke Bandar Lampung. Let's go. Di depan ada rame-rame apa nih teman-teman, sebelah kiri Gerakan Pangan Murah Polri. Oke, ini ada pasar murah ini ya teman-teman. Sebelah kiri ada jual beras ya. Nah, itu langsung dilayani langsung sama bapak-bapak polisi. Tadi sebelah kiri di Polsek mana tadi? Ini di daerah mana ya? Coba kita lihat dulu teman-teman. Jalan Raya Mauk ya, Pasar Sepatan Tangerang ini ya. Berarti mungkin Polsek Mauk kali ya, Polsek daerah Sepatan pokoknya ini. Di toko emas sudah biasa, kalau di daerah pasar ya ada toko emas, terus kemudian elektronik ditemani juga sama furnitur biasanya ya, furnitur kayak lemari-lemari plastik ya, macam-macam lah ya, kursi-kursi, dipan, kasur ya, spring bed, sama toko-toko ini juga air ya, mesin air ya, Sanyo ya. Nah, itu dia ya, Shimizu itu dia. Ini sebelah kanan Taman Kota Sepatan, alun-alunnya buat teman-teman yang domisili daerah Sepatan, Mauk
Kita lintas dulu nih mengarah ke Banten Lama. Awal mengarah ke sana, lintasnya di sini cukup ramai juga teman-teman. Pemukiman juga sekalian, ini daerah komersil juga nih. Jadi barengan di sini, makanya cukup ramai juga. Tadi lewat daerah perumahan apa tadi ya? Kalau nggak salah Imperial Park ya, Jaya Property kalau nggak salah, ada lambang Jayanya gitu, kayak Bintaro. Ini sebelah kiri ada, ini kalau cari ini di sini banyak ini ya, kursi-kursi apa atau meja dari kayu tuh, ataupun pakai di rumah ya, segala macam lah ya, bisa pokoknya itu. Apa bisa custom, bisa apa, atau beli jadi juga udah ready itu. Lazato, aduh chicken lagi. Ini pagi-pagi sudah memanggil-manggil, aduh kita imannya jadi terganggu juga ini, udah pengen makan lagi. Padahal baru makan asli dari rumah. Pakai telur 2 pula ya kan, biar nampol di jalan bisa awet. Nanti paling kita makan lagi pas nyebrang aja kali ya. Biasa belinya di depan pelabuhan aja ya kan. Depan pelabuhan, melipir, beli dulu, baru kita naik kapal. Biar dimakan, biar di kapal sekalian kita istirahat sambil makan. Oke, dari sini 84 kilo lagi, atau sekitar 2 jam setengah. 2 jam setengah berarti sekitar jam 12-an kita udah merapat ke sana ya. Semoga lancar. Kita gas terus. Ini sebelah kiri, wah kopi bro, kopi go. Mungkin teman-teman ada yang nanya ya, Bang enakan mana kalau pakai Bisri Touring atau pakai si Ultop ini Touring? Untuk saat ini saya belum bisa jawab teman-teman, karena ini juga sama Ultop ini baru jalan juga ya kan. Baru jalan berapa nih, 350 kilo ya. Kalau sekarang ini sih pagi ini mungkin baru jalan 30 kilo kali ya, 20 kilo. Jadi belum banyak ya. Sementara kita sama Bisri itu udah 10 tahun ya. Saya sendiri sama Bisri udah 10 tahun. Jadi nggak apple to apple ya. Yang satu pakainya 10 tahun, yang satu masih baru gitu. Tapi kurang lebih yang saya bisa bilang, paling kalau dari jok ya, apa yang langsung kasat mata dan langsung berasa. Kalau soal feeling yang lain, misalnya mulus atau apa ya, sudah pasti yang 10 tahun beda ya sama yang baru gitu lah ya. Teman-teman bisa bayangkan sendiri ya kan. Tapi kalau soal yang langsung kelihatan kasat mata dari jok sih teman-teman, kalau ini lebar banget ya. Beat itu kan dia punya jok itu kan lebih ramping ya, lebih kecil gitu. Sementara kalau yang ini tuh lebih lebar. Teman-teman bisa langsung lihat kalau memang ada ketemu di jalan gitu ya, lihat Yamaha Gear ini ataupun lihat Honda Beat, langsung bisa kelihatan tuh ya, untuk lebar joknya memang beda ya, dan bedanya juga signifikan, lumayan gitu. Yang mana dia punya efek lainnya itu, untuk bagasi di bawah joknya itu lebih lebar ya. Yang Gear Ultima ini jadinya lebih lebar dibandingkan sama Honda Beat gitu. Kalau nggak salah untuk liternya itu 14 liter ya yang untuk Honda Beat, sementara yang ini tuh 18 atau 19 liter gitu. Pokoknya lebih lebar lah ya, dia lebih besar gitu untuk si Gear Ultima ini. Impresi berkendaranya sama tarikannya ya kurang lebih mirip-mirip aja sih teman-teman, karena kita juga pakainya harian ya. Pakainya harian, nggak untuk apa namanya kencang-kencangan juga. Jadi bagi saya sebagai pemakai harian ya mirip-mirip aja sih ya. Yang penting dia jalan dan nggak mogok, itu udah paling bagus dah ya. Irit ya, biaya operasionalnya murah, nah, itu paling top markotop ya. Itu yang paling kita cari itu ya. Pokoknya jalan terus, nggak mogok-mogok, bandel, nah itu dia. Lebih penting itu sih teman-teman, daripada tarikannya yang kencang misalnya ya. Mending dia tahan banting gitu aja sih kalau kita carinya gitu. Satu gitu, kedua kita pakainya Matic biar semua orang bisa pakai gitu ya, yang di rumah ya semua bisa pakai juga, semua bisa bawa galon ya kan. Beli gas ya, mungkin bawa barang pergi kerja ya, muat-muatan gitu, semua bisa. Kemudian yang paling pembeda teman-teman antara motor ini sama Bisri, dia ada casan. Nah itu paling poin plusnya tuh. Tentunya kalau Beat yang baru sudah ada ya teman-teman ya. Kalau nggak salah dia sebelah kanan ya Beat yang baru. Nah kalau yang ini dia sebelah kiri, jadi searah sama saya. Biasa taruh handphone di sebelah kiri, tepat di di konsol bagian kiri ya, di atasnya. Kalau perbandingan antara
gear ini sama beat yang baru ya saya nggak bisa ulas ya teman-teman, karena saya kan pakainya beat yang lama. Jadi saya ulas berdasarkan apa yang saya pakai aja, antara Yamaha Gear Ultima ini dengan beat tahun 2015. Sampai saat ini si Bisri, wah pokoknya jos gandos bro ya, asli. Perawatannya gampang, murah ya, bensinnya irit. Wah itu kita pertahanin lah ya sampai seterusnya. Pokoknya dimana spare partnya masih dijual ya udah pakai terus. Sampai mungkin nggak tahu ya, spare part udah mulai susah dicari mungkin ya, tapi itu pun kayaknya masih tetap ada ya. Namanya pemakai Beat kan banyak banget ya, jadi ya udah kita pakai aja terus. Dia punya apa, onderdil atau spare part juga masih tetap ada kayaknya ya sampai seterusnya gitu. Ada Ria Busana di sini. Ini saya ketemu Ria Busana, kalau nggak salah ketemu di mana ya? Ciledug ada Ria Busana. Terus di sini Mauk ada, ketemu lagi di Parung ada, ketemu lagi di Sukabumi ada ya Ria Busana. Pokoknya jaya terus lah, banyak banget ketemunya. Di mana-mana ada ya. Oke, lanjut lagi. Waduh, ini banyak intermezzo, bro. Ya, jadi untuk Bisri saat ini udah bisa istirahat sedikit lah di rumah ya. Kalau enggak, buduh, digas terus ya. Tapi memang si Bisri juga apa, baru di rumah bentar, pengennya jalan lagi. Ya udahlah, kita gas terus. Tapi sekarang ya bisa istirahat sedikit lah ya. Plus nanti kita pokoknya pijat-pijat besar juga lah, ganti-ganti spare part, mana yang butuh diganti ya kita ganti. Untuk spek ya, sebenarnya ini udah banyak juga yang nanya, Bang untuk Bisri speknya gimana Bang ya. Udah saya jawab juga di kolom komentar, atau saya ceritain langsung. Tapi ini saya ceritain lagi ke teman-teman ya. Untuk Bisri speknya herbal teman-teman ya, alami aja, standar ting-ting ya, baik CVT maupun juga mesin ya, dua-duanya semua. Untuk kaki-kaki ya, shock breaker depan belakang udah pernah saya ganti juga, semuanya standar ting-ting ya. Depan saya udah pernah setting ulang juga, kemudian yang belakang juga sudah saya ganti dengan yang originalnya lagi, lebih murah juga teman-teman ya. Waktu itu saya ganti berapa ya, beli part originalnya mungkin 250 apa 300 ribu kali ya, saya lupa teman-teman. Tapi murah lah pokoknya teman-teman ya, terjangkau sekali untuk spare partnya Honda Beat itu ya. Pokoknya kita ganti yang originalnya aja deh, dipakai juga masih tetap nyaman juga gitu. Pokoknya dipakai gaspol asik lah. Ini posisi kita udah lewat di daerah yang banyak sawahnya ini teman-teman. Arealnya kebuka sekali, cuman kayaknya banyak asap ini ya. Saya nggak tahu, coba bentar buka kacamata dulu. Asap apa kabut ya? Kayaknya sih asap ya. Ada yang bakar lahan kayaknya nih. Putih semua bro. Sepanjang mata memandang ini putih semua ini. Kita nggak bisa ngedrone juga. Kalau terbangin drone, putih juga yang kita lihat. Beberapa aksesoris penunjang touringnya si Bisri teman-teman saya pindahin ke sini. Yang pertama ada holder HP ini ya. Nah ini holder HP ini legend ini. Saya pakai dari awal mulai touring sama Bisri ya, mulai sering touring gitu. Ini saya beli ini sampai sekarang masih mantap punya ini ya. Ini dari 2022 ya. Kayaknya cari yang tipe ini di online udah agak susah juga nih. Mudah-mudahan saya nanti coba cari lagi deh ya. Coba cari lagi, siapa tahu kalau masih ada nanti kita pengadaan lagi satu lagi ya, biar di Bisri ada, di si Ultop ini juga ada gitu ya. Nah ini saya pindahin ke sini. Kemudian satu lagi adalah palm rest ini ya, palm restnya si Bisri juga saya pindahin ke sini. Ini originalnya punya Honda ya, nggak apa-apa lah ya, kita pakai di Yamaha juga ya. Honda sama Yamaha kita pakai lah dua-duanya. Ya. Soalnya untuk palm restnya Honda ini yang original dia lebar gitu ya, lebih lebar dari yang merek-merek merek-merek lain gitu. Jadi saya pilihnya yang original Honda ini ya. Ini ada tulisan Honda di sebelah kanan sini. Ini udah nyampe masuk di Kecamatan Kemiri, Tangerang masih ini ya kayaknya. Iya masih Tangerang nggak ya? Coba masih Tangerang nggak nih? Kayaknya sih masih Tangerang ya, di Kemiri sini. Udah lewat dari Mauk. Oke, kita nyalip dulu.
Mungkin teman-teman juga udah banyak lihat reviewnya ya, review si Gear Ultima ini di baik di apa namanya YouTube udah ada juga, kemudian Instagram, TikTok semua udah ada juga ya. Fiturnya kan dibahas macam-macam lah ya. Cuman kalau dari saya sendiri ya, kalau dipakai harian ya begitu aja sih teman-teman, namanya juga motor harian ya. Dipakai apa kerja gitu ya, beli-beli pasar, belanja pasar maksudnya. Ya mirip-mirip aja sih sama kayak si Bisri juga ya, cuman ini bedanya ya decknya lebih lebar sama dia cantelannya ada dua, depan satu, belakang juga ada satu, jadi lebih banyak gitu. Sementara saya masih pakai standar ini ya, belum ada yang saya modifikasi teman-teman. Untuk si Ultop ini paling saya cuma nambahin untuk kepala chargernya aja, soalnya dari motor ini cuma disediakan apa soket lighter itu aja ya. Nah untuk kepalanya beli sendiri gitu. Saya nggak tahu kalau Beat baru apa udah langsung USB ya ataukah masih lighter juga. Nah itu mungkin teman-teman ada yang apa user Beat baru ya, boleh sharing-sharing ya, sharing pengalamannya, karena saya juga belum tahu dan nggak pakai Beat baru juga, jadi nggak tahu. Boleh teman-teman di sharing-sharing biar kita juga saling berbagi pengalamannya aja. Oke, chicken lagi bro sebelah kanan, kacau. Chicken banyak banget. Ini sebelah kanan ada satu lagi Albaba nih ya. Albaba nih kayaknya lokalan Tangerang punya ya, belum banyak kayak Albaik ataupun Lasato, di Besto tuh kan banyak tuh, udah di mana-mana. Kayaknya Albaba saya baru lihat ada di sini aja. Oke, kita lintas terus. Ini dari Mauk, ini udah nyampe mana? Tadi di kecamatan apa tadi ya? Nah ini Tiga Raksa ya. Oke, udah di Tiga Raksa ini bro. Ada SD sebelah kanan, hijau bro, mata seger banget ya. Untuk pandangannya luas ya, nggak banyak halangan, bahkan nggak ada pohon ya, satu dua aja di samping-samping jalan, tapi kalau ke tengah sana nggak ada. Jadi view kita bener-bener kebuka banget ini, asik banget asli bro. Ini view seperti ini yang selalu saya rindukan teman-teman kalau lagi di Jakarta. Waduh, kayaknya pemandangan kita gedung semua ya, kalau nggak ruko. Nah, sampai di sini enak banget nih, wih mantap. Oke, si Ultop terparkir sini, masuk minum dulu. Kelapa-kelapa apa Pokari ya namanya? Dingin nggak? Dingin. Ini bisa masuk nggak di konsol depan? Tapi kayaknya sih nggak masuk ya, soalnya kecil. Bisri bisa lebih gede. Nggak usah kantong ya? Oh iya. Oke, kita di sini beli Hydro Coco sama Aqua 16.800. Oh ada diskon. Oke, kita nyantai dulu. Ya teman-teman, sekarang ini jam 10.51 ya. Ini kita water break dulu bentar. Oke, ini punya layar kayak nggak nyala tadi. Nah ini sekarang posisi kita ada di Tirta Yasa Pontang, Indomaret di Pontang teman-teman. Kita istirahat dulu, minum-minum air kelapa ya, biar segar lagi, karena memang cuaca tiba-tiba tadi kita pas berangkat nggak terlalu panas ya, sampai di sini panas banget ya. Semoga tetap seperti ini biar kita lintas nanti di Lampung tetap jos gandos. Nah sementara untuk setup saya di Ultop seperti ini teman-teman ya, jadi kita ikat di belakang ya biar nggak repot gendong-gendong tas. Saya bawa tas kecil satu di depan, sudah deh itu aja. Sementara seperti ini masih standar, belum ada perubahan teman-teman, belum ada tambahan. Paling saya cuma nambah di ininya aja nih, ini apa namanya, colokan ini buat di lighternya saya tambahin buat ngecas HP. Cuman itu aja sih sementara. Dia ada laci satu sini, satu lagi di sini, agak apa namanya nggak terlalu besar, kecil aja, cuma muat buat
apa sarung tangan gitu. Itu juga udah lumayan padat juga, tapi bisa. Paling kita santai-santai dulu teman-teman, habis itu baru kita lanjut jalan lagi. Saya mau ganti baterai juga sekalian. Oke, ini di depan kita ambil kanan. Oh ya, memang untuk mapnya juga kita diarahin ke kanan ini teman-teman ya, ngelewatin Banten Lama. Untuk Joksi Ultop ini teman-teman, atau tempat duduknya dibandingkan sama Bisri, ini dia punya lebarnya itu signifikan ya teman-teman, atau ya lumayan lebih lebar lah dibandingkan sama Bisri. Jadi kalau kita duduk tuh gimana ya teman-teman, ya paten kali lah rasanya ya. Ya walaupun begitu, tapi ya namanya kalau jalan jauh, jok lebar, mau apa namanya empuk juga ya, namanya apa istilahnya, pegel ya pegel juga gitu ya. Jadi memang kita butuh yang namanya istirahat gitu. Senyaman-nyamannya kalau saya sih tetap aja 2 jam sekali pasti istirahat gitu ya. Istirahatnya agak 10-15 menit ya, nggak usah benar-benar sampai misalnya istilahnya apa ya, rebahan, nggak usah. Yang penting kita agak berdiri-berdiri santai gitu, relax dulu sebentar ya. Kita punya konsentrasi udah kembali lagi, udah dirasa fit, seger ya, kita jalan lagi gitu. Mau seenak apapun, baiknya tetap istirahat teman-teman ya. Tiap 2 jam sekali ya, atau kalau 2 jam tuh, kalau kilo berapa ya teman-teman, tiap orang kan beda-beda ya. Ada yang kencang, ada yang agak lambat. Kalau saya ini super lambat teman-teman, jadi 2 jam tuh mungkin sekitar berapa, 45 kilo mungkin, atau 50 kilo gitu ya. Segitu udah istirahat. Tiap segitulah ya, kurang lebih 50 kiloan atau 45 gitu udah break sekitar 10-15 menit. Nggak usah terlalu di forsir teman-teman ya, nikmatin aja perjalanan, karena ya namanya juga jalan-jalan kan. Kalau diburu-buru, wah kurang asik rasanya. Ini pelan-pelan biar kita bisa apa, pandangan kita luas, bisa lihat kiri kanan, nyantainya juga bisa lebih lama ya kan. Nggak berasa diuber-uber waktu gitulah ya. Pas lagi break itu di Indomaret di Pontang itu, saya udah langsung pesen aja ya via aplikasi Verisi. Kita beli online aja ya, karena kalau estimasi kita berapa nih, 1 jam 11 menit ya, mungkin kita sampai jam 12 kalau ada kapal ya, kita langsung naik. Tapi kalau nggak ada ya sedapatnya. Saya beli tiket kapal ini dapat yang jam 2 ya, jam 14.00 kalau nggak salah, 14:10 gitu. Tapi biasanya sih kalau kapal feri itu, kalau kita nyampe pas ferinya belum jalan, itu biasanya masih bisa naik. Apalagi ini kan hari biasa dan kita cuma sepeda motor ya. Biasanya motor tuh kan nyempil-nyempil di mana-mana tuh pasti ada lah. Ya apa di bawah tangga, apa di bawah mana kek ya kan. Motor kecil ini pasti bisa lah. Apalagi si Ultop ini kan nggak pakai apa box ya, jadi kelihatannya lebih ramping gitu. Enaknya motor-motor Matic Dekrata ini ya teman-teman, apalagi yang mesin-mesin kecil ya, biasa lah ya, standar ini kan 125, 110 ya, kurang lebih mesin-mesin apa istilahnya teman-teman ya, entry level kali ya, bisa dibilang gitu. Karena sekarang kan apa namanya, mesin-mesin sekarang kan besar-besar ya, udah mulai 150, 160, udah mulai 180 ya, ada yang 200, kemudian udah up, udah mulai banyak ya, Matic besar juga, motor-motor besar juga udah mulai banyak. Jadi motor-motor seperti ini ya masuk kategori entry level ini, yang Dekrata kalau dipakai kerja gitu ya, muat-muat barang kayak tadi mbaknya ya, tadi kalau nggak salah pakai Scoopy ya, kurang lebih mirip-mirip lah ya, sama kayak Gear Ultima, sama kayak Beat gitu. Enak banget lah ya, di parkiran kita geser-geser gampang ya, atau mungkin kalau ada orang tua yang nyetir ya, terutama di parkiran sih teman-teman. Kadang-kadang kan kita geser gitu, kalau apa umur udah bertambah mungkin gesernya kan agak kurang kuat gitu kali ya, atau ibu-ibu misalnya kan kalau berat. Nah kalau motor lebih besar kan lebih berat, kalau ringan kayak gini kan gesernya ya masih kuat lah ya kan, masih biasa gitu, masih apa namanya, beratnya masih di bawah 100 kilo. Kalau digeser-geser tuh kan masih bisa gitu. Kalau Matic lain yang mesinnya udah lebih besar, biasanya kiloannya tuh udah di atas 100 teman-teman ya.
udah di atas 100 kilo kalau nggak salah. Gear Ultima ini berat tanpa penumpangnya itu 90 sekian gitu lah ya, pokoknya masih di bawah 100. Sekilas untuk speedometer nggak jauh beda sama Bisri teman-teman ya. Untuk jarum meter bensinnya di bawah ya, sama Honda juga begitu untuk Bisri 2015. Kemudian untuk kecepatannya ya di tengah, plus sama dia punya apa namanya mileage atau jarak tempuh kendaraan gitu ya. Nah, yang satu yang pembeda itu ini ada indikator eco ini ya. Kayaknya motor-motor sekarang ada indikator gitu. Saya juga apa jarang ngikutin juga teman-teman motor baru ya. Jadi nggak tahu kalau motor-motor lain. Kayaknya juga ada sekarang ya, semua motor-motor tuh udah kayak umum lah kalau ada indikator eco ini atau apa ekonomi kali ya. Biar kalau kecepatan segitu tuh lagi irit-iritnya itu. Ini juga ada nih. Sesekali kalau kita bejek itu atau gas dalam, set mati dia. Tapi kalau kayaknya kecepatan udah sesuai dengan bukaan gas kita, nah dia eco nyala lagi gitu. Tapi saya dari tadi jalan juga eco sering mati sih. Ya, kalau udah di atas 60 mati dia. Nah ini udah mati kan kayaknya. Jadi cuman sampai batas 60 doang dia punya lampu eco-nya nyala gitu. Berarti untuk yang disarankan jalan ekonomisnya ya mungkin segitu kali ya, sekitar 60-an gitu, atau di bawah itu sedikit gitu ya, 50-an gitu. Kalau udah di atas itu ya jadinya sedikit lebih boros. Ini saya kadang-kadang masih agak kebalik-balik juga ya, masih kebiasaan bawa Bisri kan. Jadi si Bisri itu atau Honda Beat itu dia punya lampu sen itu kan di bawah, sementara klakson itu kan di tengah ya. Kalau di konsol sebelah kiri ini, kalau di Yamaha ini kebalik. Ya, jadi yang paling bawah itu klakson, yang di tengah itu yang lampu sen gitu. Jadi kadang-kadang kalau mau lewat di keramaian, kalau misalnya kita mau klakson gitu ya, tit gitu, malah jadinya pencet itu ya buat matiin lampu sen. Jadinya nggak bunyi nih, ternyata tombolnya kebalik. Sekarang ini jam 11.42 teman-teman. Ini kita udah nyampe di arah dekat kota Cilegon ya. Kita ambil kanan tuh, Merak, ambil kanan. Sebelah kanan ada Polres Cilegon ya. Sebelah kanan Polres Cilegon, sebelah kiri ada perkantoran pemerintah kayaknya ya. Panas banget bro, asli. Beda banget sama terakhir kita riding tuh ke Pangandaran ya. Waduh, itu mah full hujan, bener-bener. Pulangnya langsung kita istirahat itu bro, asli. Kehujanan mulu ya, hampir ya 2 hari apa ya, 2 hari apa ya, 3 hari malah kayaknya tuh hujan terus. Ternyata lewat Banten Lama enak ya teman-teman, dibandingkan kita lewat kalau secara jarak terlihat lewat Banten Lama itu lebih memutar, padahal sebenarnya enggak juga ya, enggak juga. Lewat Cikupa, Serang dan lain-lain itu lewat kota-kota malah macet banget di situ ya. Udah macet jadi lebih lama ya kan. Jadi kalau teman-teman tanya, boleh saya saranin lewat Banten Lama aja ya. Jadi dari kota Tangerang langsung Banten Lama lewat daerah sawah-sawah tuh lebih enak sih. Buat teman-teman yang mau beli tiket kapal ya, itu kalau dari ASDP-nya nyaranin kita untuk beli online. Tapi kalau teman-teman mau beli manual juga masih bisa nih. Biasanya di dekat-dekat pelabuhan ini ada loket-loket yang menyediakan untuk beli tiketnya ya. Nanti akan dibantu sama pemilik kedai atau gerai ini ya. Nih sebelah kiri banyak nih, tinggal teman-teman mampir dan langsung beli aja. Untuk biaya admin saya nggak tahu teman-teman berapa, pastinya sedikit lebih mahal karena kan ya mesti untung lah ya kan, orang kan jualan mesti untung. Dan ada biaya operasionalnya juga, dia buka toko, jadi ada sedikit biaya tambahan daripada kalau kita beli online gitu. Beli chicken dulu bro. Ini posisinya pas nih depan pelabuhan, jadi enak ini. Habis beli putar balik langsung masuk. Atau kalau jalan kaki kayaknya masuknya di sini deh.
parkir. Kita beli. Halo Mas, bungkus Mas. Yang apa? Nasi 1, dada ada? Ya. Ada, paha atas ada, saya ada. Nasi 1, paha atas 1, dada 1. Pakai nasi semua ya? Enggak. Nasi 1, ayamnya 2. Bungkus. Ya. 3.000. Oke, ini Mas, GoPay. Kiri semua. Iya, GoPay. Ada potongan 10% kan? Oke. Makasih. Mas, ayamnya yang gede ya. Lapar nih. Kasih. Sambalnya di mana, Mas? Di dalam. Dalam ya? Oke, makasih. Let's go. Yes. Oke. Masuk dulu kita. Ini kendaraan kecil nih. Nah, ini dia. Motor kiri. Siang. Makasih. Let's go, bro. Ini kayaknya kapalnya udah berangkat juga, teman-teman. Jadi nggak apa-apa, kita nunggu dulu sementara ya. Kok ada musik ya? Berasa kayak naik DLU. Kalau naik DLU kan biasanya pas mau embarkasi ya, mau naik itu kan ada musik-musiknya biasanya. Posisi kita udah sampai, teman-teman, di terminal penyeberangan Merak Bakauheni yang eksekutif ya. Sekarang jam 12.20 ya. Tadi saya dapat info dari Bapak security yang jaga di pelabuhan untuk kapal ini. Padahal di depan kita ini kan ada kapal ya, lagi bongkar muatan embarkasi, tapi apa namanya, kapal ini katanya nanti nggak berangkat, kita nanti naiknya yang jam 2, nanti akan sandar jam 1, berangkatnya jam 2, jadi masih lama. 1,5 jam lagi kita santai-santai aja dulu di sini bareng sama si Ultop. Ini juga lagi istirahat ya. Untuk setup saya seperti ini dulu, teman-teman. Oke, kita sambil santai-santai tunggu kapal jam 2 ya. Masih lama ngapain nih ya. Nih tadi bapaknya yang ngabarin saya nih. Bapak security yang jaga di sini standby nungguin kalau ada penumpang yang masuk, nanti diinfoin terus. 1,5 jam lagi. Oke, kita buka ini ayam labaik ya. Tadi kita ada sedikit special request untuk apa, ayamnya kalau bisa Bang yang gedean dong Bang. Wah, ini kayaknya beneran dapat yang gede. Kasih 1. Wih, ini dada gede bro, apa atas. Sambalnya udah ada di dalam. Terus sambalnya ya sambal semua. Wah, nggak ada tomat ya. Ada tomat dikit enak nih biar asam-asam ya kan. Di menu saya siang ini labaik, dada, paha atas sama nasi 1 aja ya kan. 2 ayam 1 nasi. Ini untuk embarkasi ASDP sekarang kayaknya ada lagunya juga ya. Dulu kayaknya nggak ada deh. Saya ingat saya tuh biasanya DLU ya yang ada. Sekarang ASDP juga ada. Mantap, ada jingle-nya ya. Let's go. Cepet aja teman-teman, baru juga nyampe di sini. Udah langsung naik kita ya. Oke, oh iya bener, KMP Legundi ya. Ini dia. Oh, ini kayaknya nanti apa namanya, bisa naik dari bawah situ ya. Apa namanya, pramugari yang menyambut kita. Let's go. Oke, untuk si Ultop udah terparkir aman teman-teman. Kita langsung naik aja barengan sama apa teman-teman motoran yang lainnya. Jadi untuk motor di bagian sebelah apa kanan kapal ya. Kita langsung naik
Ini untuk KMP Legundi, ya benar Legundi. Saya kayaknya udah pernah belum ya Legundi, lupa ingat teman-teman. Sebuku ya kalau nggak salah. Tapi ya apa? Ini untuk kapal yang eksekutif juga, sama ya pelayanan. Oke. Kita masuk teman-teman. Oh, dia punya. Oh, kayaknya saya pernah naik nih. Saya ingat nih modelan mejanya. Ini kayak gini. Ngomong-ngomong, kita ke toilet dulu teman-teman. Ntar baru lanjut lagi ya. Habis dari toilet baru kita keliling kapal. Kayaknya sih keliling kapalnya apa? Kayaknya yang Sebuku lebih gede ya dibandingkan apa ini namanya Legundi. Ini areal untuk penumpangnya nggak terlalu besar, kayaknya cuma di sini aja sama di belakang sini nih ada buat tidur. Nanti kita akan keliling juga. Oke, ke toilet laki dulu. Ini laki. Oh iya benar laki. Takut salah. Mana yang buka? Ini buka. Nah, sini deh. Oke teman-teman, kita habis dari toilet. Nah ini kita muter ke area tidurnya. Ini kalau kita mau pakai juga bisa teman-teman. Bentar. Kita mau pakai juga bisa teman-teman untuk di ruangan sini ya untuk tidur. Jadi untuk biaya yang kita bayarkan 130.000 sudah termasuk motor sama orang, itu udah termasuk biayanya ya. Jadi nggak bayar lagi. Oke. Jadi untuk ruangannya kita balik ke sini lagi. Tidak meletakkan kaki di atas Masuk ke meja, tengah. kursi ataupun Untuk sofa arealnya yang nggak ditempati saat ini. begitu Dan besar ya teman-teman. untuk Jadi berbaring di untuk sofa penumpang yang di Anda tengah satu tempati saat sama ini. mungkin di atas lagi. Iya di sini cocok nih Bu. Mantap. Di tengah jarang orang lewat-lewat kan, biasanya kan orang lewat di samping-samping. Nah kita yang di bagian tengahnya aja. Yang ini kalau di samping juga ada jendela, kadang-kadang kena matahari panas. Jadi kita di tengah aja, persiapan tenaga, apa istirahat, kumpulin tenaga untuk lanjut gas lagi menuju ke Bandar Lampung. Jam 1.43, mungkin 1 jam setengah kita merapat sekitar setengah 4, masuk Bandar Lampung mungkin sekitar jam 6 lah. Semoga nggak terlalu malam teman-teman, jadi kita di jalan juga enak, dapat view pas sunset nanti ya. Ini saya mau cari-cari penginapan dulu. Ya teman-teman, posisi kita udah bersandar di Pelabuhan Bakauheni ya. Ini udah siap-siap semua, tadi agak buru-buru juga, jadi kita cepet-cepet turun ya. Udah siap-siap. Oke, turunin standar 2, sip. Kita ambil arah ke kanan, kayaknya keluar. Oh iya, tadi masuk dari sana ya, berarti keluar ke sana lagi. Iya. Nggak sabar ini. Excited sekali untuk in rain kita kali ini. Nggak sabar nih teman-teman, kita touchdown untuk si Ultop nih di Sumatera. Let's go. Oh. Untuk kendaraan kecil kita keluarnya putar balik ya. Kalau kendaraan besar lurus. Sebenarnya itu lurus juga kayaknya bisa ya. Udah apa namanya, ada dibuka sekatan dikit buat jalur motor, kita bisa langsung gas, tapi ikut arus aja deh ke sini. Akhirnya si Ultop mengaspal juga di Sumatera ini teman-teman, untuk pertama kalinya ya, sejak bareng-bareng sama saya di rumah ini ya. Pokoknya ini posisi belum sebulan, karena nanti ganti oli pertama itu 1 bulan atau 1000 kilo ya. Ini 432, ini pulang-pulang mungkin nanti hampir 1000 kayaknya.
Ini untuk jalur barunya kita diarahin muter ke arah Siger Park dulu teman-teman ya, kemudian baru nanti kita turun ke jalan lintas ke Kali Anda, kemudian Tarahan masuk ke arah Bandar Lampung. Oke, ini ada anak-anak SMA rame lagi nyantai. Ini dia teman-teman di depan kita, Siger Park. Waduh, ganteng bro. Oke, di depan ini kita ambil kanan teman-teman, keluar Gapura. Kalau ke kiri kita ke Menara Siger ya, ke area Siger Parknya. Nah, buat teman-teman yang mau menunaikan ibadah sholat, di sebelah kiri tadi searea sama Siger Park itu ada masjid di situ. Udah nyampe di Sumatera ya. Touchdown di Sumatera, welcome-nya di Provinsi Lampung. Langsung kita gas menuju ke kota Bandar Lampung. Dari sini 87 kilo lagi atau sekitar 1 jam 55 menit. Kita ambil kanan teman-teman. Iya, kalau kita ambil kiri balik lagi ke pelabuhannya. Let's go. Saya ini touchdown di Bakauheni ini kurang lebih mungkin yang ketiga kayaknya ya, yang ketiga atau yang keempat rasanya, tapi kayaknya yang ketiga. Dan setiap kali touchdown di Bakauheni ini selalu excited teman-teman ya, karena apa namanya, euforia kita menyeberang ya, excitingnya itu tetap ada gitu, berasa gitu teman-teman ya, kita adventure-nya gitu, menyeberang kapal terus touchdown di pulau lain tuh, wah pokoknya seru banget dah ya. Dan beberapa kali touchdown di Bandar Lampung ini selalu kebagian cuaca yang sebagus ini teman-teman ya. Nih panas bagus ya, awan-awan juga bersih, jadi kita makin semangat nih untuk ridingnya juga. Update dulu teman-teman, posisi sampai di sini untuk si Ultop ini aman jaya ya. Paling untuk RPM-nya kita santai dulu ya, jangan terlalu digaspol, masih in range juga. Paling nanti habis ganti oli pertama lah baru bisa kita gaspol ya. Sementara santai dulu lah ya, jangan terlalu diforsir. Waduh, ini jalan bumpy banget, mungkin kedengaran dari suara saya juga. Ini view ketika kita pertama kali touchdown di Sumatera ya, di Provinsi Bandar Lampung, di Bakauheni mengarah ke Kali Anda dan Bandar Lampung ya. Seperti ini nih teman-teman ya, sepi-sepi aja. Perkebunan dinominasi sama jagung ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pertama kali ke Sumatera dan wondering, bang, kan katanya di Sumatera itu banyak sekali tanaman sawit ya, sawit semua ataupun karet ya. Nah, kalau turun sampai di Bakauheni ini kita belum lihat karet teman-teman ataupun sawit. Nanti setelah dari Bandar Lampung ya mengarah ke Palembang itu lintas di Mesuji ya, arah-arah ke sana itu baru kita mulai lihat sawit, tapi itu pun belum semua ya teman-teman, masih ada sedikit mix sama singkong ya. Nah, di Provinsi Lampung ini memang singkongnya itu banyak sekali ya, besar sekali untuk perkebunannya ya, sampai di Lampung Utara, Lampung mana-mana lah ya. Kita masuk dari arah Waikanan sana itu juga semuanya singkong. Cepet aja teman-teman, sekarang ini jam 4.19, kurang lebih kita riding mungkin sekitar 20-30 menit dari Pelabuhan Bakauheni. Sekarang kita udah masuk di daerah Kali Anda ini ya. Mungkin berapa ya, sekitar 20 kiloan gitu, 20 kiloan dari Bakauheni udah nyampe sini, Kali Anda ya, Lampung Selatan. Ini daerah Kali Anda, sepi-sepi aja teman-teman ya, nggak terlalu rame. Ini daerah perlintasan, nanti di depan baru kita ada masuk di area Pemkab ya, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Nah, masih ada, ini memang salah satu pembeda ya. Dikala kita kemarin sama Bisri biasanya sering lupa ngisi ya. Sering lupa ngisi dan udah sampai di merah di bawahnya lagi ya. Tapi kalau sama si Ultop ini aman karena memang tangkinya sedikit lebih besar. Jadi
kita riding seharian tuh aman lah. Kadang-kadang berasa kalau di Bisri ini mungkin udah mau habis, kalau di sini masih setengah tangki lagi. Terakhir tadi sampai di, saya lupa daerah mana teman-teman, Waihandak ya kalau nggak salah, atau Kalianda, itu masih cerah. Masuk sampai di sini udah langsung tiba-tiba gelap banget, khawatir hujan, ya udah saya langsung agak gaspol dikit ya, padahal rencana nggak mau gaspol. Waduh, ini bonceng tiganya ngeri banget. Oke, kita lintas terus bro, takut hujan, langsung kita agak kencang dikit. Tapi sampai di sini ini kan aspal udah kering lagi nih. Nah, di sebelah kanan kita inilah teman-teman, ini ada PLTU-nya ya, PLTU Tarahan yang jadi pembangkit di Tarahan sini. Ini sebelah kiri nih ada ini ya teman-teman, apa namanya, PTBA sebelah kiri, port atau penampungan ya. Jadi port penampungan maksudnya untuk kirim-kirim batu bara. Jadi kalau dari arah Muara Enim ya, dari sana kirim batu bara tuh sampai ke sini pakai kereta ya. Nanti di depan kita bisa lihat juga ada jalur keretanya. Nah, nanti di sini ditampung dan kemudian dikirim. Oke, ini dia, selamat datang di Kota Bandar Lampung. Akhirnya kita touchdown juga sama si Ultop nih, mantep. Kita parkir dulu, foto-foto, baru kita lanjut jalan lagi masuk Kota Bandar Lampung. Nih sebelah kiri PT Bukit Asam TBK. Ya teman-teman, sekarang ini udah jam 9 ya. Ini posisi kita udah di penginapan dan kita udah nyampe dari tadi kurang lebih sekitar jam 6 ya. Jadi untuk perjalanan kita hari ini overall menyenangkan. Start dari Jakarta sekitar jam 9 dan nyampe sini jam 6 sore. Ya udah cukup malam juga, sebenarnya sih bisa lebih cepat teman-teman, cuman karena kita nunggu kapalnya agak lumayan lama ya, sekitar mungkin 1,5 jam atau 2 jam ya, karena kita pas datang kapalnya sih udah ada, cuman nggak berangkat teman-teman. Jadi kapalnya cuma nurunin terus sandar di situ berlabuh, nanti kita harus nunggu kapal yang berikutnya. Overall menyenangkan teman-teman ya di trip kita untuk Rayen si Ultop ini. Pastinya untuk tarikannya ngisi terus ya, jos gandos untuk si Ultop ini yang akan menemani kita trip ke depannya ya. Paling untuk video ini kayak gini aja dulu teman-teman ya, nanti di episode berikut kita akan melanjutkan perjalanan kita untuk Rayen si Ultop ini ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh banget subscribe dan nyalain loncengnya, nanti akan ada notifikasi pas video baru muncul. Sampai ketemu di video berikutnya, bye bye.